warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Sela Afriani. Saya peserta Latsar CPNS tahun 2021 PPSDM Regional Bandung, Angkatan 35, kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mind map mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Mengapa kita perlu kembali mempelajari mengenai wawasan kebangsaan? Karena faktanya, pada saat ini kita memiliki dua fenomena yang dikenal dengan istilah globalisasi dan tribalisasi. Globalisasi itu apa? Globalisasi itu adalah upaya untuk menyatukan dunia secara fisik, yang mungkin sekarang kita lebih kenal dengan istilah kapitalisme. Sedangkan tribalisasi adalah upaya untuk melawan globalisasi itu sendiri, berdasarkan persamaan-persamaan suku kah, etnis, ya kan, agama, ataupun karena ada persamaan visi misi yang nanti mendorong terbentuknya desentralisasi, gerakan dari daerah-daerah untuk mencari dasar negara selain dari Pancasila. Sehingga perlu kita untuk mempelajari wawasan kebangsaan ini secara lebih dalam atau lebih komprehensif untuk sebagai pandangan kita sebagai warga yang berwawasan kebangsaan. Apa sih wawasan kebangsaan itu? Kita lihat dari definisinya ya. Wawasan kebangsaan itu adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam mengelola persoalan atau kehidupan bangsa dan negara yang dilandasi dengan jati diri bangsa dan kesadaran sistem nasional, di mana hal ini nanti bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Berguna untuk apa? Untuk memecahkan persoalan-persoalan yang ada di dalam negara. Nah, gunanya apa? Demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Adalah sejarah kebangsaan Indonesia. Dari sejarah kebangsaan Indonesia ini membuktikan bahwa para pendiri bangsa lebih mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan kelompok atau kepentingan golongan. Fakta-fakta di dalam sejarah kebangsaan Indonesia dapat dijadikan proses pembelajaran bahwa Indonesia itu terbentuk dari serangkaian proses yang panjang yang didasarkan pada kesepakatan dan pengakuan terhadap keberagaman, tidak hanya keseragaman, sampai nanti puncaknya yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Kebangsaan Indonesia itu dimulai dari yang pertama adanya organisasi Budi Utomo. Pada tanggal 20 Mei 1908 untuk pertama kalinya ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Hal ini dilatar belakangi dengan terbentuknya organisasi Budi Utomo yang terbentuk di Jakarta. Budi Utomo ini terdiri dari sekelompok mahasiswa kedokteran Belanda yang mengadakan rapat kecil yang menjadi titik awal pergerakan nasional yang bertujuan untuk Indonesia merdeka. Kebangsaan yang kedua yaitu adalah yang Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia ini pada awalnya pada tahun 1908 bernama Indisk-Vereniging, yang diartikan dengan Perkumpulan Pelajar Indonesia, yang kemudian pada tahun 1925 berubah nama menjadi Perhimpunan Indonesia. Nah, organisasi Perhimpunan Indonesia ini adalah organisasi pertama yang mengembangkan istilah Indonesia. Nah, di bawah kepengurusan Sukiman, mulai adanya perubahan, tidak hanya memperhatikan aspek kesatuan nasional, tetapi juga kesetiakawanan internasional. Itu adalah Kongres Pemuda 1 dan Kongres Pemuda 2, di mana Kongres Pemuda 1 dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 1926 di Jalan Budi Utomo, Jakarta Pusat. Dalam kesempatan ini, Muhammad Yamin mengemukakan 3 klausul yang menjadi dasar Sumpah Pemuda. Namun hal ini terjadi kontroversi karena penggunaan istilah bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Akhirnya, pada tanggal 28 Oktober 1928 yang menjadi Kongres Pemuda 2, dicapailah suatu kesepakatan bahwa bahasa Melayu diubah menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa kebangsaan kita. Ini adalah BPUPKI, di mana BPUPKI ini terbentuk karena apa? Karena adanya janji kemerdekaan yang diberikan oleh Jepang kepada Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945. Nah, sidang pertama BPUPKI terjadi pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni, di mana di sini membicarakan tentang landasan negara. Dalam kesempatan ini, ada 3 tokoh yang menyampaikan landasan negara, yaitu Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Kemudian terjadi lagi sidang BPUPKI yang kedua pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Dalam hal ini menghasilkan dasar negara, bentuk negara, dan wilayah Indonesia.
Kebangsaan Indonesia yang terakhir yaitu adalah PPKI. PPKI dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 oleh Jenderal Terauchi. PPKI ini dibentuk setelah PPKI dibubarkan. Tujuan dibentuknya PPKI apa? Yaitu untuk proses penyiapan pemindahan kekuasaan dari Jepang ke Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945. Tapi apa? Pada tanggal 19 Agustus 1945 terjadi pemboman yang kedua di kota Nagasaki oleh Amerika Serikat. Sehingga terjadi vacuum of power atau kekosongan kekuasaan di Indonesia pada tanggal 15 Agustus 1945. Nah, ini menjadi kesempatan emas untuk Indonesia. Sehingga pada tanggal 17 Agustus 1945 dibacakanlah teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno yang menjadi hari kemerdekaan Indonesia. Adalah 4 konsensus dasar yang terdiri dari Pancasila, Undang-Undang 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama Pancasila. Pancasila pertama kali disampaikan atau dikemukakan oleh Insinyur Soekarno, di mana Pancasila berfungsi sebagai landasan negara dan ideologi nasional. Jadi untuk memelihara Pancasila, kita sebagai warga negara atau seluruh penyelenggara negara wajib meyakini, memahami, dan menjalankan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua ada Undang-Undang 1945, di mana Undang-Undang Dasar ini memiliki fungsi yang khas. Dia akan membatasi kekuasaan pemerintahan sehingga apa? Tidak, pada penyelenggaraannya pemerintahan itu tidak sewenang-wenang. Jadi hak-hak dari warga negara dapat dilindungi. Yang ketiga ada Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika itu maknanya apa? Berbeda-beda tapi tetap satu. Satunya apa? Kita itu ada satu bangsa, satu negara, Republik Indonesia. Yang terakhir itu ada NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana tujuan dari NKRI termaktub di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang alinea keempat. Akhir ya, yaitu adalah identitas diri bangsa Indonesia. Yang pertama ada bendera. Bendera kita itu adalah sangsaka merah putih, berwarna merah putih ya. Jadi sangsaka merah putih ini sekarang berada di Monumen Nasional atau disingkat dengan Monas. Yang kedua ada bahasa. Bahasa yang kita gunakan adalah bahasa Indonesia. Yang ketiga ada lambang negara. Lambang negara kita adalah burung Garuda dengan bacaan Bhinneka Tunggal Ika di bawahnya. Yang keempat ada lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan kita adalah Indonesia Raya yang diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman. Oke, nanti kita masuk lagi ke nilai-nilai bela negara. Nilai-nilai bela negara nanti kita akan bahas definisi, kemudian fungsi dari sebagai ASN, implementasinya, dan nilai-nilai dasar dari nilai-nilai bela negara. Berikutnya itu tentang nilai-nilai bela negara. Kita mulai dari definisinya ya. Definisinya yaitu merupakan tekad, sikap, perilaku, dan tindakan baik perseorangan ataupun kolektif untuk menjaga kedaulatan. Berdasarkan apa? Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Nah, nilai-nilai dasar bela negara ada 5, yaitu cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila, kemudian rela berkorban untuk bangsa dan negara, yang terakhir yaitu memiliki kemampuan awal bela negara. Kemudian sebagai ASN kita memiliki fungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pemberi pelayanan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Implementasinya bagaimana? Implementasinya itu sebagai ASN kita bisa mengaplikasikan nilai-nilai bela negara pada proses pengabdian kita sesuai profesi kita masing-masing berdasarkan dari nilai-nilai dasarnya ini. Seperti kalau cinta tanah air berarti kita bisa mencintai produk dalam negeri. Kalau sadar berbangsa dan bernegara, kita itu menyadari peran kita sebagai warga negara yang baik dan benar. Contohnya ketika ikut pemilihan umum, itu adalah salah satu bentuk implementasi kita di sadar berbangsa dan bernegara. Yang ketiga ada setia pada Pancasila. Setia pada Pancasila bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, seperti kita bekerja, melaksanakan pekerjaan kita dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, seperti gotong royong, kemudian persatuan tanpa membeda-bedakan suku, ras, agama, gitu kan, melayani siapa saja tanpa memandang dia dari mana.
rela berkorban untuk bangsa dan negara. Artinya apa? Ketika kita memiliki teman atau saudara yang sedang kesulitan, kita secara naluri rela untuk membantu tanpa diminta. Yang terakhir itu kemampuan awal bela negara. Kemampuan awal bela negara ini kita mulai dari diri kita sendiri. Kesehatan jasmani, rohani. Dengan adanya jasmani dan rohani yang sehat, kita memiliki pemikiran yang kuat, juga nanti bisa untuk melakukan bela negara. Itulah tadi penjelasan tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Dengan adanya penjelasan tadi, harapannya bisa memantapkan kita, memantapkan pemahaman kita tentang wawasan kebangsaan yang bisa menjadi bekal awal untuk kita memulai pengabdian terhadap bangsa dan negara ini. Kemudian untuk nilai-nilai bela negara, kita sebagai orang yang terpilih harus bisa mengaktualisasikan nilai-nilai bela negara di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi, semoga apa yang Ella jelaskan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua, dan mohon maaf jika terdapat kesalahan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!